Kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah penduduk Indonesia? 270 lebih ya. 270 juta lebih. Iya. Anggap separuhnya yang bekerja. 135 orang yang bekerja. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Ada yang sekolah, belajar. Tentunya dia mencari sesuatu. Dan ada orang tua yang berusaha untuk menanamkan di diri anaknya tentang apa yang dia cari. Nah, kalau besar kamu jadi ini ya. Sebenarnya yang dicari orang itu adalah kesenangan, kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Orang itu kepingin hidup bahagia. Namun sayangnya banyak orang yang salah cari tempat kebahagiaan. Kenapa sih kok disediakan tempat-tempat karaoke? Untuk apa sebenarnya? Antum kalau lihat di barat ya, orang-orang yang tidak beriman itu mereka worker sama. Hari Senin sampai hari Jumat itu kerja. Kerja. Terus hari Sabtu dan Ahad itu hari istirahat mereka. Mereka ke tempat hiburan, mereka menghabiskan uang yang mereka kumpulkan selama 5 hari. Atau kita dapat melihat orang-orang tua yang kerjanya jalan-jalan. Mereka sudah tua-tua ya di tempat-tempat wisata itu. Di Bali, di mana. Anak kadang-kadang lihat, kok tua-tua ya turisnya. Ya, mereka mencari sesuatu. Meninggalkan negerinya, menuju ke Indonesia. Atau ketika Anda ke Palestina, Anda melihat banyak orang-orang sepuh itu datang, non-muslim mereka. Mereka mencari sesuatu yang mereka belum mendapatkannya. Kita pun sedang mencari sesuatu yang mungkin sampai saat ini sebagian kita belum mendapatkannya. Ada yang berpikir bahwasanya kebahagiaan itu diraih dengan banyaknya harta. Makanya kita lihat orang terus bekerja. Dan kalau ada tawaran pekerjaan yang lebih banyak gajinya, dia akan pindah. Walaupun resikonya kadangkala harus merantau. Kita lihat sebagian orang itu, engkau dimutasi, berangkat ke daerah situ. Tapi naik pangkatnya, kadangkala naik gajinya. Atau sebagian orang yang swasta, yang sebagai pekerja. Kerja di Malaysia. Banyak loh penduduk Indonesia yang kerja di Malaysia, yang kerja di Taiwan, yang kerja di Hong Kong, yang kerja di Arab Saudi mungkin kerja di Emirat. Mereka tinggalkan anaknya, mereka tinggalkan, kalau dia seorang wanita dia tinggalkan suaminya. Dia tinggalkan kampung halamannya. Untuk cari apa ke sana? Fulus. Ada teman-teman yang berangkat ke Amerika, ke Australia. Ana tanya, antum kok jauh-jauh kerja gitu loh? Iyalah Ustaz, demi sesuap nasi. Bohong. Kalau sesuap nasi banyak di Indonesia. Nggak perlu antum ke Amerika. Nggak perlu antum ke Taiwan. 2 tahun baru pulang antum. Bayangin. Antum mencari sesuatu. Kalau sesuap nasi alhamdulillah di Indonesia ini jamaah nikmat orang itu jamaah. Bisa makan pokoknya. Kalau antum mungkin di PHK, ya bertamulah ke rumah temannya. Dapat sesuap nasi. Kalau sekedar sesuap nasi. Tapi mencari sesuatu yang lebih. Karena dalam bayangan dia, kalau aku memiliki harta yang berlimpah ruah, aku akan bahagia gitu. Sebagian orang itu melihat tetangganya sukses. Bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya usaha. Oh kerja di mana? Oh kerja di Taiwan. Berangkat dia ke Taiwan. Itu kita melihat jemaah. Padahal sebenarnya harta tidak membuat orang bahagia.
Ana pernah berjumpa dengan seorang anak, ya yang harta bapaknya itu sudah T jemaah. Anak itu cerita, Ustaz, anak kalau dengar keluhan-keluhan, anak punya abah sama ibu ya, kesian. Nih anak sampai kesian sama orang tuanya. Dalam bayangan dia, mobil-mobil mewah yang ada di depan rumahnya membuat kondisi rumah itu penuh dengan kedamaian. Enggak, Ustaz. Kalau mau tidur, biasanya orang kalau tidur kan sudah mikirkan harian sekerja dia kerja seharian atau dia punya rencana besok mau ngapain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak aja. Bahkan ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi Daud alaihissalam atau Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Bayangin ya, orang banyak hartanya tapi tersiksa dengan hartanya. Ada yang berpikir kebahagiaan itu dengan wanita. Dia punya harta, kemudian dengan hartanya dia mungkin bisa menikah dengan wanita yang cantik. Dia bisa dapat 1, 2, 3, 4. Atau mungkin dia berpikir dengan berzina. Antum melihat ya, tempat-tempat prostitusi. Atau aplikasi-aplikasi pelacuran jemaah. Bahkan orang berpikir kalau dia mungkin bisa tidur dengan seorang wanita yang terkenal, yang terpandang, public figure, dia akan berbahagia. Wallah, kalau dia tidur dengan 1.000.000 wanita, nggak akan dia dapatkan kebahagiaan itu. Dia seperti mengisi lubang hitam. Orang kalau ngikutin syahwatnya itu seperti minum air laut. Mau diisi berapapun nggak akan dia berhenti. Sampai dikatakan apabila ada 1.000.000 wanita, bukan 1.000.000, 1.000 wanita telanjang dihadapkan kepada laki-laki. Kemudian ada satu yang pakai baju, yang dia lihat yang mana? 1.000 wanita telanjang, satu yang pakai baju. Yang dia lihat yang 1.000 yang pakai baju yang dia lihat. Nggak ada kebahagiaan di situ jemaah. Tapi orang berpikir seperti itu. Dengan hartanya dia main perempuan sana perempuan sini. Yang ada penderitaan. Harta, wanita dan tahta. Itu yang sering kita dengar. Makanya kadang-kadang orang sudah kaya raya, sudah punya semuanya, masih berburu jabatan dan kedudukan. Mungkin di tingkat yang rendah jadi kepala desa lah. Rebutan orang jadi kepala desa itu coba. Sampai dukun-dukunan. Ada satu dukun kepala desa cerita, Ustaz, waktu itu kita jadi tim suksesinya kepala desa. Kemudian kita lihat kok kalah kayaknya. Mengarahkan segala yang dia miliki, bahkan sampai stres demi jabatan dan kedudukan. Kursinya presiden itu berapa? 1 jemaah. Yang mau berapa orang? Kursinya bupati itu 1. Kursinya gubernur 1. Kapolri itu 1. 1 jemaah. Dan orang berebut untuk mendapatkan itu. Dia pikir kalau aku menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, aku akan bahagia. Aku harta udah punya, wanita udah, tinggal 1 nih. Makanya kadang-kadang heran orang, ya Allah sudah triliunan uangnya, dia mencalonkan diri untuk jadi gubernur, jadi presiden. Apa sih yang dicari? Oh, dia mencari sesuatu. Dia pikir ketika suara dia selalu didengarkan, perintahnya dipatuhi dan ditaati,
Ketika keluar rumahnya disambut oleh masyarakat, dieluk-elukan oleh mereka, dia akan merasakan kebahagiaan. Bang Dedan, Masya Allah. Ada berapa banyak bupati di Sukamiskin sana? Bupati, gubernur, anggota DPR, banyak. Anak pernah masuk ke Sukamiskin sana. Lihat ini pejabat-pejabat semua. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah bupati dan gubernur yang ada di Sukamiskin? Nah, puluhan bahkan lebih dari 100 ya mah. Mereka berpikir dengan mereka menjadi orang terhormat, terpandang, mereka dapat kebahagiaan? Enggak. Buktinya mereka berakhir di sana. Cari apa lagi sih mereka? Kadang-kala dengan kedudukannya dia mencari harta. Ada yang dengan hartanya mencari kedudukan. Nggak bahagia jemaah. Antum tanyakanlah kepada mereka. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang mendapatkan kebahagiaan di Sukamiskin. Di penjara dia bahagia. Di Sukamiskin itu jemaah 10 hari terakhir Ramadan, kalau mungkin antum tertarik mau ke sana. Itu 10 hari terakhir, satu malam itu 3 juz sampai 4 juz. Sedangkan kita yang nggak di penjara, 1 juz saja sudah, aduh panjang banget gitu. Ini 3 juz ya, satu malam. Masya Allah. Di sana mereka mendapatkan kebahagiaan. Ketika di luar sebagian enggak. Tapi popularitas ini penyakit sekarang popularitasnya. Karena anak-anak kita ya masyarakat awam itu sekarang mencari popularitas dari mana? Dari medsos. Dia mau eksis dia di sana. Tiap hari dia bikin video yang di TikTok, yang di IG, yang di Twitter, di mana-mana. Dia upload tiap hari. Dia berpikir ketika banyak yang like dia, banyak yang nge-share video dia, maka dia pikir dia akan bahagia. Pemeran Spider-Man. Siapa yang tahu coba? Siapa namanya? Tom Holland. Nah, siapa yang tahu? Nah, siapa jemaah? Allah, Anda lupa. Tom Holland. Iya. Ana baca ya mungkin sudah 2 bulan yang lalu ya. Dia mohon undur diri dari Instagram. Padahal pengikutnya sudah 64 juta lebih mungkin. Dia mohon undur diri. Kenapa alasannya? Ana sedang sakit jiwa. Dia ngatakan banyak orang yang gak terus terang ya. Tapi Ana katakan kepada follower Ana sedang sakit. Mental Ana sedang sakit. Ana sedang berobat. Kenapa? Orang itu kalau tiap hari selfie jemaah. Tiap hari selfie. Kemudian dia baca komen. Besok selfie lagi. Baca komen lagi, selfie lagi, baca komen lagi. Dan di komen itu gak semuanya bagus. Ada satu yang komen negatif gak bisa tidur. Karena dia mencari itu. Dia lihat yang nge-share berapa. Aduh kok gak banyak hari ini gak seperti kemarin. Ada yang malah dibully jemaah. Di tempat dia ingin eksis dia dibully. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Kadang-kadang berpikir, cari apa sih orang-orang ini? Cari follower, cari pengikut. Dia cari kebahagiaan sebenarnya. Yang dia cari itu kebahagiaan. Dia kepingin seneng hidupnya. Kepingin gembira, kepingin tidak ada luka dan duka dalam kehidupan ini. Dan sekarang mungkin yang terkenal Korea ya. Artis-artis Korea. Masya Allah, jazakallah khair. Yang membuat anak-anak muda itu kepingin menjadi seperti mereka. Bahkan ada anjuran, arahan agar kreatif seperti mereka. Jamaah, apa sih kreatifnya artis Korea?
Bikin pesawat? Enggak. Bikin handphone? Enggak. Jualan gorengan? Enggak. Bakso? Enggak. Apa yang bisa dicontoh dari mereka itu apa? Oh iya Ustaz, gaya rambutnya. Allahu Akbar. Bajunya. Jogetnya. Apa manfaatnya buat negeri kita? Apa manfaatnya buat keluarga kita? Apa manfaatnya buat bangsa dan agama kita? Nggak ada. Yang seharusnya ditiru itu ya apa yang di sana yang bermanfaat, keterampilan yang mereka buat ya. Mereka bisa melakukan ini, melakukan itu, bermanfaat buat masyarakat. Nggak ada, yang ada hiburan aja mereka. Dan dipikir dengan hiburan itu mereka bahagia, nggak ada. Artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri. Kemarin waktu acara Halloween. Hah? Iya, yang mati di Korea berapa? 150 lebih ya. 150 lebih yang mati. Mereka sebenarnya cari apa sih? Dengan acara itu mereka mencari apa? Kepingin seneng. Nggak dapat kesenangan mereka. Ahibati fillah, karir. Ahibati fillah, di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu sejatinya bukan dari faktor eksternal. Kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri. Ini sebenarnya kalau kita mencari, kita harus tahu di mana ana mencarinya. Ada orang yang mau mancing ikan di padang pasir. Dia bawa semua peralatan. Mobilnya siap, umpannya siap. Dia beli alat pancing yang mahal. Dia berpikir mau berapa hari antum di sana? Insya Allah ana 2 pekan. Ana mau cari ikan yang besar-besar kata dia. Oke. Berangkatnya kemana? Ke padang pasir. Kira-kira berapa lama dia dapat ikan di sana jemaah? Sampai mati nggak akan dapat. Karena di situ bukan tempatnya cari ikan. Ini yang akan kita bicarakan, bagaimana tadi orang-orang mencari sesuatu yang dia inginkan tapi salah tempat. Jamaah rahimakumullah, dunia ini nggak boleh jadi ambisi kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Tadi popularitas ya, mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin urusan anak. Yang menjadikan itu sebagai ambisinya, yang dia akan dapatkan kebalikannya. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di antara kedua matanya. Ingat, bicara ambisi ini bukan bicara apa yang kita miliki. Ambisi itu kemauan yang terpendam di dalam diri. Karena boleh jadi ada orang kaya raya, ambisinya akhirat. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Uthman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang kaya jemaah. Bagaimana kekayaan mereka, tapi mereka bukan berambisi dunia. Boleh jadi ada orang yang sekarang miskin, sedang di PHK, nggak punya pekerjaan, bingung besok yang mau dimakan apa, tapi ambisinya dunia. Jadi jangan sampai kita, apa istilahnya orang, menghukumi buku dari covernya. Iya. Jangan cuma ngelihat covernya doang, enggak. Jadi ketika antum melihat ada orang dengan motornya yang mahal, duniawi. Belum tentu jemaah. Bisa jadi yang jalan kaki itu duniawi. Cuma dia belum dapat doang. Nah, dia sudah berusaha tapi belum mendapatkan. Ini bicara sebuah keinginan di dalam jiwa.
Barang siapa yang ambisinya dunia. Kalau emak-emak, apa yang ada dalam benak ibu-ibu ini coba? Skincare. Nah, Anda lihat emak-emak berpindah dari satu perawatan ke perawatan satunya. Yang ada benak dia, kalau ngobrol, yang diobrolin apa? Oh kok sekarang wajahnya kok lebih glowing. Pakai apa gitu kan? Oh ganti pakai ini. Itu yang ada di benaknya emak-emak. Tas. Anak kadang kala jemaah ngelihat tas ini. Bagi tas kalau disesuaikan dengan sepatunya. Sepatunya warna apa, tasnya warna apa, kerudungnya warna apa. Itu yang ada dalam benak dia. Dia kepingin tampil. Makanya bapak-bapak kalau mau kajian nungguin mak-mak berapa menit? Berapa menit Pak? 1 jam. Allahu Akbar. Itu kajiannya udah selesai sebenarnya itu. Ini mak-maknya masih persiapan. Karena memang dia ingin sesuatu. Dia cari sesuatu. Kadangkala ya dia pakai apa? Pakai celak atau apa? Tahu-tahu kepanjangan celaknya. Allahu Akbar. Dia perbaiki lagi ini itu. Dia lihat, Masya Allah. Udah selesai nih, udah berias nih. Masuk mobil. Masih dilihat cerminnya tuh ya. Lihat lagi dia. Allahu Akbar. Mau ditunjukkan ke siapa? Maka yang ambisinya dunia. Pujian, sanjungan dari orang. Kalau itu yang dia cari. Maka dia akan penuh dengan penderitaan hidupnya. Takut dengan kekeriputan. Ketika dia timbang badannya, ya Allah naik 2 kilo. Itu ada kekhawatiran dalam hidupnya. Maka seorang wanita ketika menjaga tubuhnya, ketika dia mempercantik dirinya, tolong jangan ambisinya dunia, karena engkau akan menderita. Ambisinya apa? Ambisinya akhirat. Kenapa engkau melakukan itu? Ya supaya anak lebih cantik buat suami anak. Tapi kadang-kadang yang terjadi nggak seperti itu. Bapak-bapak kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Mau kemana ini? Kok cantik banget ini? Karena ambisinya bukan lagi buat akhirat. Ambisinya hanya untuk dunia. Kemudian kata Nabi SAW, wasyattata alaihi syamlahu, urusannya dicerai-beraikan, ruwet urusannya. Orang kalau ambisinya dunia, urusan rumah tangganya ruwet, urusan pekerjaannya ruwet, urusan sama anaknya nggak selesai-selesai. Ribut sama mertua, ribut sama orang tua. Ada aja masalah. Karena ambisinya apa? Dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia enggak akan datang kepada dia kecuali yang sesuai dengan yang sudah ditakar buat dia. Tapi yang akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah, orang ini hidupnya penuh dengan kepuasan. Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Jadi kaya ini jamaah bukan dengan harta benda, tapi dengan rasa. Rasa. Gimana antum orang miskin tapi rasa orang kaya? Ada orang kaya rasa orang miskin. Tidur nggak bisa. Anda ingat dengan cerita seorang syekh ya. Mas syekh ini datang ke rumahnya orang kaya. Biasanya kalau datang ke rumah orang kaya ngapain? Bawa proposal. Iya. Dia datang ada orang kaya mau bantu ini, bawa proposal, ketemu sama orang kaya, konglomerat, Masya Allah usahanya ada di Jerman, usahanya ada di Amerika, di mana-mana dia punya usaha, kaya beneran orang ini jamaah. Ketika sudah ngobrol sama Syekh, tanya ini, Syekh sebelum pulang Ana mau tanya, Syekh kata dia. Nah, kenapa kata dia? Ana ini Syekh, kok sulit tidur malam? Bicara kamarnya sudah dengan aromaterapi, bicara kasurnya yang paling mahal, bicara semua kenyamanan sudah ada, tapi ana sulit tidur Syekh. Kau mikirin apa? Ya itu Syekh kata dia. Ana mikirin usaha-usaha ana. Perusahaan yang ada di Chicago, di mana dia punya banyak usaha itu. Oh
Gitu, kata Syekh, engkau kalau kepingin bisa tidur, engkau gantungkan hartamu, usahamu, semua pekerjaanmu sama Allah Azza wa Jalla. Engkau baca bismikallahumma amutu wa ahya. Besok belum tentu engkau bangun dari tidurmu. Nggak tahu. Kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang belum pasti? Yang pasti sekarang ngapain? Tidur. Yang pasti mau ngapain? Tidur. Besok, wallahu a'lam, besok mau ada rapat, ada ini, ada itu. Sudah. Engkau gantungkan hartamu sama Allah, titipkan sama Allah, engkau tidur. Gitu ya Syekh, kata dia. Iya. Dia dah makasih Syekh, kata dia. Akhirnya pulang nih Syekh. Pulang lewat pasar rumahnya. Subhanallah, ketika lewat pasar di situ, mereka melihat kuli angkut jemaah. Kuli angkut di pasar di sana itu, di Saudi sana, sedang tidur di atas kerdus. Jemaah. Kerdus ditaruh, kemudian dia punya tali. Tali itu buat taliin barang-barang yang dia angkat ya. Talinya itu disusun, dibunderin sampai tinggi, jadi bantal. Tidur. Katanya Syekh, syuf ini. Itu yang miliaran orangnya nggak bisa tidur. Yang ini tidur di pinggir jalan. Nikmat orang lewat, suara motor, wala apa nggak terdengar sama dia. Tadi itu miskin rasa orang kaya. Orang kaya ini kepingin ya Allah kalau bisa tukar anak sama dia. Mungkin dia tidur di pinggir jalan yang penting bisa menikmatin tidur itu. Itu karena apa? Karena ambisi. Ambisi. Kenapa kita ngelihat ada orang kaya, orang terkenal yang harus minum obat penenang? Antum pernah lihat tukang becak ditangkap karena minum obat penenang? Pernah lihat jemaah? Gak ada. Yang minum obat penenang apa namanya yang ditangkap-tangkap tuh artis? Mizolam apa? Apa nggak tahu lah namanya itu. Itu mahal harganya. Yang bisa beli siapa? Ya orang kaya. Orang miskin nggak ada dan nggak perlu minum itu. Yang penting masalah ambisi. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya diringkaskan, disederhanakan sama Allah Azza wa Jalla. Ada teman di Surabaya, di Madinah dia sekolah kakak kelas dia di Madinah. Dia cerita, dia punya ibu matre. Karena kumpulannya sama orang-orang fulus ya. Jadi kalau kumpulannya sama orang kaya itu ya ana rasakan lah. Istri ana kalau pulang dari rumahnya orang kaya itu rumah jadi jelek semua jemaah. Yang horden ini, bang hordennya ini kayaknya kurang. Aduh, dari mana ini? Jadi semuanya jadi jelek. Tapi kalau pulang dari rumahnya orang miskin, Allah Akbar, alhamdulillah bang, ya Allah nikmat Allah itu banyak. Nah, ini ibunya kakak kelas ini, ya kumpulnya sama orang-orang berduit. Dia lihat si fulan baru beli tas, si fulan baru ini, itu. Apalagi kalau kajian gini kan di atas perempuan sama perempuan, itu bisa dilipat tangannya jemaah. Untuk memperlihatkan jamnya, emasnya, Masya Allah. Kalau dulu cerita Ustadz, kalau mak tanya itu mesti digoyang gini supaya kelihatan jemaah. Akhirnya anaknya ini bingung. Ya Allah, ya apa anak sama ibu anak, kata dia. Sedangkan dia seorang mahasiswa yang belajar. Sampai suatu hari dia ngomong, mah ikut yuk mah, katanya. Kemana? Ayo dah ikut mah, jalan-jalan. Kata. Iya dah berangkat lah, naik motor yang sama anak. Berangkat ke tempat sohibnya dia. Sohibnya dia ini tukang becak. Dia berangkat ke rumahnya jauh di Surabaya, di pedalaman lah rumahnya itu. Diajak ke sana, ini habis sholat maghrib jemaah kejadiannya. Itu sang bapak tidur di pangkuan istrinya. Sang istri mungkin sedang menjahit atau apa tuh anak-anaknya mijet bapaknya jemaah. Dipijetin kaki bapaknya sama anak-anaknya. Ngomong ini, ma lihat ma. Bahagia banget mereka ma. Iya ya kok bisa ya kata dia. Padahal hidup penuh dengan keterbatasan tapi kok bisa tenang ya. Bisa kumpul sama anak-anaknya, sama istrinya. Masalahnya di mana? Di hati jemaah. Masalahnya di ambisi. Wa atatuhud dunya wa hiya raghimah. Allah akan kasih dunia sudah.
Dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kalau dikasih sama Allah satu rumah ini emas, kira-kira cukup? Oke, dikasih 2. Dikasih sepenuh kota Semarang ini emas lantakan. Cukup? Nggak cukup siapa? Dia kepingin 2. Dikasih 2. Udah cukup? Enggak, ana insya Allah kalau punya 2 insya Allah enggak lah. Minta 3. Maksimal 4. Kameranya bisa diarahkan ke sini. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan." Kalau dikasih manusia ini 2 lembah harta emas tumpukan, dia kepingin 3. Dan tidak akan ada yang membuat dia puas kecuali tanah. Bayangkan ya. Yang akan membuat kita puas itu cuma tanah. Yang bisa menutupin mulut kita ini, tanah. Karena kita tercipta dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah.